Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, dan semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan juga salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat subuh mungkin menjadi salah satu ibadah sholat yang sulit dilakukan dengan tepat waktu oleh sebagian umat muslim. Padahal sebelum sholat subuh, ada waktu-waktu sholat terbaik yang menjadi banyak keutamaan dan membawa kebaikan bagi yang melakukannya. Salah satunya sholat sunnah qobliyah subuh atau disebut juga dengan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah ini dilaksanakan sebelum sholat subuh itu sendiri, serta dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah. Sebagai umat Islam, selain berkewajiban menunaikan sholat wajib, kita juga dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar lebih baik pahalanya daripada dunia dan seluruh isinya. Berbagai kebaikan yang didapatkan tentunya akan menjadi diri semakin disiplin dalam melakukan sholat. Sahabat beriman, ada 5 keutamaan sholat sunnah sebelum subuh atau sholat sunnah fajar yang akan kita dapatkan apabila kita rutin melaksanakannya. Yang pertama, penyempurna sholat fardu dan sholat sunnah terbaik. Salah satu keutamaannya ialah sebagai penyempurna sholat fardu, sekaligus menjadi sholat terbaik di antara sholat sunnah lainnya. Sebab telah disebutkan pada hadis sebelumnya bahwa lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hal ini karena sholat subuh sendiri adalah sholat wajib yang terkadang sulit dilakukan karena sulitnya bangun pagi oleh sebagian orang. Melakukan sholat sunnah subuh akan menguatkan dan mendisiplinkan waktu sholat subuh. Yang kedua, rutinitas mulia. Ketika terbit fajar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah sholat kecuali dengan 2 rakaat yang ringan. Jelas bahwa melakukan sholat sunnah sebelum subuh adalah merupakan rutinitas yang sangat mulia, sebab tidak semua orang mampu melaksanakannya. Sholat sunnah sebelum subuh dapat mendapatkan diri pada setiap kebaikan, seperti disiplin di waktu sholat dan terbiasa beraktivitas sejak pagi. Yang ketiga, syafaat di hari kiamat. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 rakaat sholat sunnah subuh, beliau membaca surat Al-Baqarah ayat 136 pada rakaat pertama dan membaca surat Ali Imran ayat 52 pada rakaat kedua. Setiap yang melakukan sholat sunnah subuh dan sholat subuh dengan tepat waktu dan istiqomah
di hari kiamat nanti akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia terlindungi dari segala bahaya di hari kiamat kelak. Yang keempat, keutamaan yang kita dapatkan yaitu merupakan kebaikan di akhirat kelak. Diriwayatkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam 2 rakaat salat sunnah subuh surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Sahabat beriman, bagi yang senantiasa melaksanakan salat sunnah subuh sebelum subuh disertai menjaga amalan lainnya dengan baik, maka akan mendapatkan kebaikan di akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Dan yang kelima, merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap amalan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya menjadi jalan yang akan membawa diri menuju surga, termasuk menjalankan sholat sunnah sebelum subuh. Ibadah ini akan menjadi tabungan amal bagi kebaikan serta perlindungan diri agar terhindar dari berbagai penyakit hati. Semoga kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap beribadah kepadanya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan hidayah, inayah, dan juga ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga dengan menonton video ini menjadi ladang amal bagi kita semua menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Dan semoga kebaikan sahabat semua senantiasa dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.